Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya Muhammad Arsyid Arfai, NIM 2121203. Di sini saya akan menyampaikan mengenai filsafat, yaitu dengan tema aksiologi etika. Filsafat yakni sering kali dipandang sebagai ilmu yang abstrak, padahal filsafat itu sangat dekat dengan kehidupan manusia. Jadi ada sebagian kalangan orang yang berpendapat bahwasanya filsafat itu adalah ilmu yang sulit dipahami, karena isi dari filsafat itu mengenai pemikiran-pemikiran yang kritis, yang sehingga mengakibatkan seseorang tersebut itu malas dan menghadapi kesulitan. Padahal jika seseorang tersebut ingin benar-benar belajar mengenai filsafat, orang tersebut ya nanti akan hilang rasa malas dan kesulitan tersebut, karena pada hakikatnya ilmu filsafat ini sangat dekat dan berhubungan sekali dengan kehidupan manusia. Yang saya akan bahas di sini itu mengenai aksiologi. Di pengertian aksiologi, apa sih itu aksiologi? Aksiologi itu berasal dari kata aksios yang berarti nilai, dan logos yakni mempunyai arti ilmu atau teori. Jadi bisa dikatakan aksiologi adalah teori tentang nilai. Dan nilai yang dimaksud dalam aksiologi ini, nilai yang dimaksud ialah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Untuk lebih mengenal aksiologi, ada beberapa yang berpendapat mengenainya. Yang pertama itu ada Jujun Surya Sumantri, ya, yang dalam bukunya mengatakan bahwa aksiologi ini diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan. Jadi berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperolehnya. Dan yang kedua ada menurut Bramel. Jadi menurut Bramel, aksiologi itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada moral conduct, dan yang kedua ada aesthetic expression, dan yang ketiga ada socio-political life. Moral conduct ialah merupakan tindakan moral yang melahirkan tentang kedisiplinan. Nah, berarti moral conduct itu seperti tingkah laku yang mengenai dan bertujuan mengarah ke tingkah laku. Dan yang kedua ada aesthetic expression. Nah, menurut Bramel ini merupakan suatu hal yang berkaitannya dengan keindahan, unsur-unsur yang mengandung ada kaitannya dengan suatu keindahan. Dan yang ketiga ada social political life, yaitu tentang kehidupan sosial. Jadi ketika kehidupan sosial itu berada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan pendapat dari Bramel. Kemudian aksiologi pun mempunyai aspek-aspek dari filsafat, yakni membahas tentang masalah-masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dan aksiologi secara garis besar muncullah 2 cabang filsafat yang membahas aspek kualitas kehidupan manusia, yaitu ada etika dan estetika. Dan yang saya akan sampaikan di video kali ini, saya akan membahas mengenai etika, yang merupakan merupakan cabang filsafat. Etika yaitu merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas moralitas, nilai,
baik dan buruknya. Jadi filsafat etika ini membahas mengenai moralitas baik buruk. Etika ini bisa didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau masyarakat yang mengatur tingkah lakunya. Dan etika di sini berasal dari dua kata, ethos yang berarti sifat, watak, kebiasaan, dan etikos berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Jadi etika di sini itu seperti adab, tingkah laku, watak, kebiasaan. Seperti contoh halnya itu seseorang manusia yang mempunyai sifat mandiri, bijaksana, pemaaf, bekerja keras, disiplin, sopan, dan yang lainnya masih banyak sekali. Itu yang nilai positifnya. Dan nilai negatifnya itu seseorang yang memiliki sifat pemarah, pendengki, ya, yang negatif, kebalikannya dari sikap positif yang tadi saya katakan. Seperti itu mengenai etika. Dan ada pun beberapa ahli membagi ke dalam dua bagian etika tersebut, yaitu ada etika deskriptif dan etika normatif. Nah, etika deskriptif ialah cara melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan. Jadi etika deskriptif ini menyangkut dengan adat kebiasaan, anggapan tentang baik atau buruknya tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu, kebudayaan, dan subkultur tertentu. Jadi etika deskriptif ini dikatakan seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik buruknya. Jadi seperti adat kebiasaan itu seperti di daerah saya lah, ketika ada orang yang meninggal itu biasanya ada tahlilan, yasinan, seperti itu. Dan ketika lahir seorang bayi, nanti akan ada yang namanya udi-udian. Jadi udi-udian itu seperti membagi-bagi uang, tapi dengan uang yang kecil, recehan-recehan seperti itu, 500, 1000, recik-recik. Dan nanti banyak rombongan orang-orang di desa tersebut yang beramai-ramai untuk berebutan mengambil uang tersebut. Dan ada pun bukan hanya uang saja, tapi ada pelintiran-pelintiran kertas yang berisi seperti ayam, entah itu ayam, entah itu sarung, entah itu sajadah, entah itu piring, mangkok, baskom, dan lain sebagainya, masih banyak. Itu tergantung orang yang punya anak itu, orang tua dari anak itu mau mengisi apa saja, seperti itu. Kemudian anggapan tentang baik buruknya, seperti contoh di rumah ada kupu-kupu. Nah, masyarakat menganggap bahwa nanti akan datang tamu yang istimewa ketika di rumah menjumpai kupu-kupu. Dan ada yang beranggapan ketika kita sedang nyantai, kemudian kita ketibanan atau kejatuhan kepala kita itu cicak, nanti itu akan mendatangkan perkara yang tidak baik, seperti akan meninggal, seperti anggapan orang-orang. Itu mengenai etika deskriptif. Kemudian etika normatif itu mendasarkan pendiriannya atas norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau masyarakat secara lebih kritis. Jadi di sini itu lebih kritis sesuai realita. Jadi seperti yang tadi etika deskriptif, bedanya kan ketika ada anggapan kupu-kupu di rumah itu akan datang tamu. Itu anggapan menurut etika deskriptif. Nah, kalau etika normatif ini membahas mengenai realitanya, nyatanya. Jadi anggapan tersebut menurut seseorang atau masyarakat itu benar atau tidaknya. Jadi ada sesuatu alasan yang bersifat seperti bukti atau nyata, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai filsafat aksiologi etika. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.